Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, karena hanya oleh kasih kemurahan Tuhan kita berada dalam program Rohani Kalvari Ministry. Pada kesempatan ini kita akan belajar dari firman Tuhan tentang kegagalan dalam pelayanan. Kegagalan dalam pelayanan ini saya ambil dari Alkitab Perjanjian Baru yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 22 dan 23. Berkata demikian, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Siapa kamu di sini? Kamu di sini adalah mereka yang telah melayani Tuhan dengan bernubuat, mengusir setan, dan mengadakan mujizat demi nama Tuhan. Nah, dari dua ayat ini kita bisa melihat bahwa ada sebagian orang-orang yang sudah melayani Tuhan dengan bernubuat demi nama Tuhan, dengan mengusir setan demi nama Tuhan, dan melakukan mujizat demi nama Tuhan, tetapi pada akhirnya, di hari yang terakhir, ketika Yesus menyatakan penyataannya, dikatakan bahwa aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, dari dua ayat ini, saya mengangkat judul firman Tuhan pada kesempatan ini adalah pendeta pembuat kejahatan. Pendeta pembuat kejahatan. Kenapa? Karena kalau dilihat dari mereka yang mengadakan pelayanan dengan bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, dan melakukan banyak mujizat demi nama Tuhan, ini sudah mewakili dari pelayanan-pelayanan yang pada umumnya terdapat di dalam gereja. Dan kegiatan-kegiatan pelayanan ini dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang sudah terjun dalam pelayanan, bahkan pendeta-pendeta. Oleh karena itu, saya beri judul dengan kata pendeta, supaya lebih familiar. Karena kalau bicara pelayan atau hamba Tuhan, itu cenderung sangat luas. Dan pengertiannya bisa berkembang kemana-mana. Tapi kalau saya pakai judul pendeta, maka itu lebih terfokus. Kedua, ketika mereka-mereka ini sudah melayani dengan tiga hal tadi, sudah bernubuat, sudah usir setan, sudah lakukan banyak mujizat, tetapi ketika dievaluasi oleh Tuhan Yesus, maka didapati mereka adalah orang-orang pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan. Sehingga saya kasih judul pendeta pembuat kejahatan. Nah, ini tentang judul firman Tuhan pada kesempatan ini. Jadi, pendeta pembuat kejahatan ini adalah mereka yang melayani Tuhan secara umum, tetapi pada akhirnya mereka ditolak atau tidak diterima oleh Yesus. Nah, kalau kita melihat ayat yang kita baca tadi ini, dia berada pada bagian akhir dari khotbah Yesus di bukit. Di akhir dari khotbah Yesus di bukit ini, Yesus memperingatkan kepada umatnya bahwa
hati-hati terhadap adanya nabi palsu. Hati-hati terhadap adanya ajaran-ajaran palsu. Yaitu nabi palsu itu mereka yang menyamar seperti domba, tetapi bukan domba. Kedua, ayat-ayat ini juga memberikan peringatan kepada anak-anak Tuhan, lebih khusus lagi kepada para hamba-hamba Tuhan atau pendeta-pendeta, bahwa dalam melayani Tuhan dan pekerjaannya ini ada suatu potensi kegagalan yang bisa terjadi. Potensi kegagalan dalam pelayanan ini bisa terjadi tanpa kita mengetahui hal apa yang terjadi dalam hidup kita. Ini yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, perlulah kita mewaspadai melalui peringatan firman Tuhan pada kesempatan ini. Nah, kalau saya pelajari firman Tuhan, bahwa kegagalan itu bisa terjadi oleh beberapa sebab, tetapi salah satu penyebab kegagalan dalam pelayanan adalah kepahitan. Salah satu kegagalan dalam pelayanan adalah kepahitan. Kenapa? Karena ada orang yang sudah melayani dengan serius, tetapi pada akhirnya ditolak, tidak diterima. Seperti ayat tadi, padahal mereka sudah berseru-seru bahwa mereka berkatakan, bukankah kami sudah begini, sudah begini, sudah begini. Tetapi Tuhan katakan, aku tidak kenal kamu. Kenapa? Ada sesuatu yang menghalangi pelayanan mereka, yang membuat gagal pelayanan mereka. Yaitu salah satunya dari sekian banyak adalah kepahitan. Dan di sini katakan, pada hari terakhir, banyak orang akan berseru. Banyak orang artinya sebagian orang, tidak semuanya, akan berseru dan menyatakan bahwa kami sudah melayani begini, 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 begini. Tapi Yesus katakan, aku tidak kenal kamu. Enyahlah kamu, hai pembuat kejahatan. Nah, kepahitan ini kalau kita lihat di akhir zaman itu akan makin menjadi-jadi dan sangat jelas yang terdapat di dalam kitab Wahyu. Kita lihat dalam kitab Wahyu pasal 8 ayat ke-10 dan 11 berkata begini. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalahnya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi Absintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Wahyu pasal 8 ayat 10 dan 11 ini sebetulnya berbicara tentang peniupan sangkakala ketiga. Pada saat peniupan sangkakala ketiga, Alkitab katakan bahwa ada sebuah bintang yang besar yang menyala-nyala seperti obor, dia jatuh dari langit. Bintang besar ini, kalau kita lihat di dalam Wahyu pasal 1 ayat 20, itu berbicara tentang malaikat jemaat. Malaikat jemaat itu adalah gembala sidang ataupun pendeta-pendeta yang mengambil pelayanan dan mereka ada di tangan Tuhan. Jadi bintang besar ini, bintang ini berbicara tentang hamba Tuhan atau gembala atau pendeta di dalam tangan Tuhan. Dan bintang yang besar yang akan jatuh, ini belum jatuh, dia akan jatuh karena peniupan sangkakala ketiga itu belum terjadi. Bintang besar yang akan jatuh itu adalah seorang hamba Tuhan yang besar, artinya dipakai oleh Tuhan, yang menyala-nyala seperti obor, yaitu hamba Tuhan besar yang dipakai
penuh dengan urapan. Tetapi tiba-tiba hamba Tuhan yang besar ini jatuh. Yang digambarkan dalam ayat ini sebagai bintang besar yang jatuh dari langit. Pelayanannya begitu luar biasa, tinggi sekali, seperti di langit. Tetapi dia jatuh. Mengapa dia jatuh? Di dalam kitab Wahyu pasal 13, Wahyu 13 ayat 4 dan 5 berkata, dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikannya juga kuasa untuk melakukannya 40 bulan lamanya. Jadi naga yaitu setan, iblis ini memberikan kuasa kepada binatang itu. Binatang itu berbicara tentang seorang yang diurapi Tuhan, yang dijelaskan tadi di pasal 8 itu sebagai bintang besar yang menyala-nyala seperti obor. Tetapi bintang besar yang menyala-nyala seperti obor ini, tiba-tiba dia jatuh dari langit. Mengapa dia jatuh dari langit? Karena di ayat 5 katakan, dia penuh dengan kesombongan dan hujat. Dia sudah sombong dan dia menghujat Tuhan, melawan Tuhan. Dan kepadanya diberikan kuasa, supaya berkuasa selama 42 bulan lamanya. 42 bulan itu sama dengan 3,5 tahun. Sama dengan 1260 hari. Jadi antikris ini akan memerintah selama 1260 hari atau 42 bulan atau 3,5 tahun. Ini masa antikris. Nah, siapa yang memerintah ini? Antikris itu, oknum antikris yang diberikan kuasa oleh si iblis, si naga itu, naga merah tua ini, dan dia jatuh karena apa? Karena kesombongannya dan karena menghujat Allah. Itulah antikris. Nah, nama antikris itu kalau dilihat di dalam Wahyu 8 tadi, dikatakan bahwa nama binatang itu, yaitu antikris itu adalah Absintus. Jadi bintang besar yang menyala-nyala seperti obor, itu penuh dengan urapan yang dipakai oleh Tuhan setinggi langit, tetapi karena kesombongan dan hujatnya kepada Allah, dia jatuh. Jatuh dari langit, dan nama bintang itu adalah Absintus. Absintus artinya pahit atau kepahitan. Nah, bintang besar ini yang antikris penuh dengan kepahitan, artinya dia tadinya dipakai oleh Tuhan seperti obor yang menyala-nyala, penuh dengan urapan, tetapi karena dia punya kepahitan, dia punya hujat, sehingga ada pahit dalam hatinya kepada Allah, dia hujat kepada Allah, maka Allah mencampakkan dia, jatuh dari langit, kemudian dia menjadi antikris, yaitu pelawan Kristus. Nah, antikris ini di sini dikatakan menyala-nyala seperti obor dan menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Jadi pada waktu antikris ini jatuh, bintang besar ini jatuh dari langit, dia tidak sendirian, tapi dia menyeret yang namanya sungai-sungai dan mata-mata air. Sungai-sungai ini, kalau dilihat di dalam Injil Yohanes, itu pasal 7, Yohanes 37 dan 38 berkata, pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. 38. Barang siapa percaya kepadaku, itu percaya kepada Yesus, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran air kehidupan. Ketika seseorang itu percaya kepada Yesus, maka di dalam hatinya akan mengalir aliran air kehidupan. Itu aliran Roh Kudus. Itu dia seperti sungai-sungai. Penuh dengan Roh Kudus. Bahwa sungainya itu besar alirannya. Dan mata air itu di dalam Injil Yohanes pasal 4. Injil Yohanes pasal 4, ayatnya yang ke-13 dan 14 berkata, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi.
Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya. Mata air di dalam diri seseorang yang percaya kepada Yesus. Jadi mata air ini bicara tentang orang-orang yang sudah lahir baru. Sehingga ada mata air, ada aliran, ada Roh Kudus yang mengalir dalam kehidupannya. Tetapi dia berkembang dari mata air menjadi aliran, menjadi sungai. Sungai-sungai, sungaimu Tuhan mengalir dalamku. Itu yaitu Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Jadi kalau kita kembali ke Wahyu pasal 8 tadi, bahwa bintang besar itu yang menyala-nyala seperti obor itu, ketika dia jatuh, dia menimpa sepertiga dari sungai-sungai, orang-orang yang percaya kepada Yesus, penuh dengan Roh Kudus, dan menimpa juga mata air, orang-orang yang sudah lahir baru. Jadi, orang-orang ini diseret oleh antikris, terbawa oleh antikris. Mengapa? Karena kepahitan. Ketika bintang itu, yaitu binatang itu, yang adalah antikris itu adalah absintus itu. Begitu dia jatuh, dia menyeret orang-orang itu sehingga semuanya menjadi pahit. Itulah sebabnya mereka yang sudah seperti aliran-aliran sungai dan mata air ini yang sudah lahir baru dan penuh Roh Kudus ini, mereka mengatakan bahwa mereka pasti sudah memiliki keselamatan. Tetapi pada akhirnya terseret oleh antikris. Kenapa? Karena ada kepahitan. Inilah kepahitan ini sangat berbahaya. Kepahitan ini itu berbicara tentang akar pahit yang ada di dalam, tidak kelihatan. Namanya akar itu ada di bawah tanah, itu tidak kelihatan. Akar pahit itu bahasa aslinya itu adalah pikria yang berarti itu runcing dan tajam. Bahwa akar pahit atau kepahitan ini dia runcing dan tajam untuk mengiris-ngiris, mensayat-sayat yang namanya iman dan kasih dalam hidup kita. Iman dan kasih ini harus bertumbuh dalam hidup kita. Tetapi karena ada akar pahit, maka dia tajam dan runcing itu. Dia menyayat-nyayat sehingga iman kita terkoyak-koyak. Kita punya kasih kepada Tuhan dan kepada sesama terkoyak-koyak. Sehingga gugurlah kita. Itulah sebabnya sangat berbahaya kalau seseorang punya kepahitan. Sebagai anak Tuhan yang hidup di akhir zaman ini, mari melalui firman Tuhan ini, jangan sekali-kali memiliki kepahitan. Kenapa? Karena kepahitan ini sangat berbahaya, dapat membawa kepada kegagalan yang tadi dikatakan bahwa pendeta, pembuat kejahatan, sudah melayani dengan usir setan, dengan mujizat, sudah bernubuat, tetapi ketika ketemu dengan Yesus di akhir zaman ini, dia ditolak. Aku tidak kenal kamu. Aku tidak bersekutu dengan kamu. Aku tidak berginosko dengan kamu. Kenapa? Kamu melayani dengan kepahitan. Kamu tidak melayani dengan kasih. Inilah kegagalan di akhir zaman. Itulah sebabnya kita harus hati-hati. Sebagai anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan, mari jangan sampai ada akar pahit dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saya mengajak kita melalui firman Tuhan untuk kita melihat penyebab daripada akar pahit. Ada 3 penyebab dari akar pahit. Pertama, saya ambil dari Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12, ayatnya yang ke-15, berkata begini. 15, 16, 17. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. 16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. 17. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan
air mata. Ayat 15 katakan bahwa jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit. Tumbuh akar pahit. Akar pahit ini bisa tumbuh apabila ada seseorang yang menjauhkan diri daripada kasih karunia. Kita tahu bahwa kasih karunia Allah itu adalah yang terutama dalam hidup ini. Karena Allah yang penuh dengan kasih sayang itu, dia memberikan, dia mengasihi, dia memberi anaknya yang tunggal itu kepada kita. Anak tunggal yaitu Yesus, yang penuh dengan kasih karunia, yang penuh dengan kebenaran. Dia rela korbankan di kayu salib Kalvari. Nyawanya dan darahnya tertumpah untuk tebus dosa-dosa kita. Ketika kita percaya kepada karya Yesus kayu salib Kalvari, dengan iman tersebut, maka kita diselamatkan. Di dalam Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-8 dan 9 berkata, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi, keselamatan itu adalah kasih karunia Tuhan kepada kita oleh iman. Ketika kita percaya karya Yesus kayu salib Kalvari, maka kita menerima kasih karunia itu. Dan itu diberikan kepada kita. Keselamatan, di dalam keselamatan ini adalah suatu paket. Selain kita terlepas dari kebinasaan kekal di neraka, kita juga diberikan satu karunia kesehatan. Karena dikatakan, firman Tuhan katakan bahwa sesungguhnya sakit penyakit kita dan kelemahan kita yang ditanggung oleh Yesus di kayu salib Kalvari. Jadi sakit penyakit kita ditanggung oleh Yesus supaya kita sehat. Itulah karunia. Karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Karunia kesehatan. Selain karunia kesehatan, karena keselamatan, bahkan dia kasih karunia kesejahteraan. Kenapa? Karena dia yang kaya menjadi miskin. Supaya kita yang menjadi kaya. Kaya dalam hal segala aspek kehidupan rohani kita. Karena Yesus datang untuk memberikan hidup berkelimpahan di dalam Yesus. Nah, kasih karunia ini diberikan oleh Tuhan kepada kita secara gratis. Yang sebetulnya kita tidak layak untuk menerimanya. Karena kita berdosa. Tetapi selagi kita berdosa, Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Siapapun kita di dunia ini, dikasihi oleh Allah. Karena dia adalah kasih adanya. Dia rela korbankan anaknya untuk selamatkan kita. Untuk mengajak kita. Mari kembali kepada pangkuannya. Yaitu kepada kasih Tuhan itu. Itulah sebabnya kalau engkau belum percaya kepada Yesus saat ini, mari, ambil keputusan, percaya kepada Yesus. Tapi kalau engkau sudah percaya dan engkau sudah melayani Tuhan, engkau sudah jadi hamba Tuhan, bahkan sudah jadi pendeta, harus hati-hati. Karena ada potensi kegagalan. Kalau seseorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan atau pendeta itu memiliki kepahitan. Yang di dalam ini dikatakan menjauhkan diri dari kasih karunia. Menjauhkan diri dari kasih karunia artinya tidak menghargai kasih karunia itu. Karena dia tidak menghargai kasih karunia itu, maka timbullah akar pahit dalam hidupnya. Tidak menghargai kasih karunia itu dicontohkan sebagai Esau yang mempunyai nafsu rendah, yaitu menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus di kayu salib Kalvari, Yesus rela korbankan nyawanya, darahnya tertumpah di kayu salib Kalvari itu dianggap rendah, dianggap enteng oleh Esau. Itu dia tukar dengan sepiring makanan. Artinya hal-hal yang rohani yang bersifat kasih karunia, kemurahan, anugerah yang luar biasa itu, yang selalu memberikan pertolongan, memberikan jalan keluar kepada kita, tidak kita hiraukan. Tetapi lebih kepada hal-hal yang lahiriah, yang sifatnya jasmani, sepiring makanan. Nah, kalau ada hamba Tuhan, ada pendeta yang hidupnya adalah hidup untuk sepiring makanan, dia berusaha untuk
hal-hal yang sifatnya lahiriah dan jasmania dengan mengorbankan hal-hal rohani, mengorbankan kasih karunia Tuhan, maka di sanalah terbentuk akar pahit. Kepahitan itu datang, dan tanpa dia sadari, kepahitan itu sudah tertanam dalam kehidupannya. Yang nanti apabila antikris jatuh dari seperti bintang absintus itu, maka akan menyeret engkau yang mempunyai akar pahit. Jadi mari kita utamakan pelayanan rohani. Utamakan pelayanan karena kasih karunia Tuhan. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Sehingga kita boleh berikan keselamatan. Jangan sampai itu tertukar dengan sepiring makanan seperti Esau. Kenapa? Karena kalau kita mengutamakan hal-hal yang sifatnya lahiriah dan jasmani, maka kita pasti kecewa. Kita pasti gagal dan pasti timbul akar pahit. Ini yang harus kita hati-hati. Jangan seperti Esau yang anggap rendah hak kesulungan, yaitu keselamatan kasih karunia yang Tuhan sudah kerjakan secara ajaib, heran dan luar biasa. Sehingga apa? Dia mengalami kekecewaan. Walaupun dia berusaha memperbaiki kesalahannya, tidak dapat kesempatan. Padahal dia mencarinya dengan mencucurkan air mata. No way back, tidak ada jalan keluar. Hati-hati, karena ini baru ketahuan ketika antikris muncul. Saat itulah mulai berakhirlah kehidupan ini. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua saya ambil dari Ulangan pasal 29. Ulangan 29 ayat 18. Ulangan 29 ayat 18 berkata begini. Sebab itu, janganlah di antaramu ada laki-laki atau perempuan, kaum keluarga atau suku, yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan Allah kita, untuk pergi berbakti kepada Allah bangsa-bangsa lain. Janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun atau ipu. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa apabila ada seseorang, dia meninggalkan Tuhan, hatinya berpaling kepada Allah bangsa-bangsa lain, berpaling kepada Allah bangsa-bangsa lain. Bangsa lain itu tidak punya Allah. Ini Allah huruf kecil, itu adalah ilah lain. Ilah ini itu banyak sekarang anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang mengilahkan hal-hal yang bukan dari Tuhan, tetapi seperti kadang-kadang duniawi. Oh, karena fasilitas mobilnya itu bagus, sehingga itu dia mengilahkan mobilnya, mengilahkan gedungnya dan sebagainya, yang sifatnya semua material yang sementara, yang dapat menjurus kepada di dalam 1 Yohanes 4 berkata, 2 berkata bahwa sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging atau keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, tapi melainkan berasal dari dunia. Yang berasal dari dunia mulai diilahkan, mulai dianggap prioritas utama dalam hidup ini. Dalam melayani dia mengutamakan yang sifatnya yang bukan dari Bapa, tapi daripada dunia. Orientasinya atau motivasinya itu sudah salah. Motivasinya bukan karena melayani dengan iman, dengan kasih, tetapi sudah melenceng. Ini berbahaya. Akan muncul yang namanya, di sini dikatakan sebagai, janganlah itu ada padamu sebagai akar yang menghasil racun dan imun. Menghasilkan racun dan ipu ini berbicara tentang kepahitan. Kepahitan ini berkaitan dengan kegagalan dan kekecewaan yang akibat daripada meninggalkan, hatinya sudah meninggalkan Allah yang benar, menuju kepada Allah bangsa-bangsa lain, mengilahkan keinginan-keinginan dunia. Banyak yang terjadi akan hal ini. Orang sekarang ini setiap ketemu bukan bicara soal firman Tuhan, bukan bicara soal
perkembangan gereja, untuk penginjilan dan sebagainya, tetapi berbicara tentang fasilitas-fasilitas duniawi. Oh, bicara, wah, Anda mobilnya apa? Bagaimana? Gerejanya sudah besar? Apakah Anda punya fasilitas ini, fasilitas itu? Musiknya bagaimana? Oh, hebat sekali. Ini semua itu bergeser dari Allah yang sebenarnya kepada ilah zaman ini. Hati-hati, itu akan membawa kepada kekecewaan, kegagalan, dan akar pahit. Yang dalam ayat ini dikatakan, untuk pergi berbakti kepada Allah bangsa lain, janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun. Itu menghasilkan racun atau menghasilkan ipu yang namanya kepahitan. Jadi sudah dapat poin kedua, yaitu poin pertama tadi, yaitu jangan menganggap remeh kasih karunia Tuhan. Kedua, jangan mengilahkan hal-hal yang dunia punya. Dan yang ketiga, saya ambil dari Kisah Rasul pasal 8. Kisah Rasul pasal 8, kita tahu cerita tentang seorang, Kisah Rasul pasal 8, ayatnya yang ke-9. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Simon ini adalah seorang ahli sihir. Tetapi ketika Filipus datang di Samaria, Filipus mengadakan pelayanan dengan mujizat dan sebagainya, maka Simon ini menerima. Di ayat 13 katakan, Simon sendiri juga menjadi percaya kepada Yesus yang dibawakan oleh Filipus, dan sesudah dibaptis, jadi Simon dibaptis. Sesudah dibaptis, ia senantiasa atau selalu bersama-sama dengan Filipus. Selalu melayani bersama-sama dengan Filipus. Ini sudah pelayan Tuhan. Ini sudah seorang hamba Tuhan. Atau ini sudah seorang pendeta. Ya, di dalam topik yang kita sedang bahas. Ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Inilah Simon, si tukang sihir yang sudah terima Yesus. Bahkan sudah terjun dalam pelayanan sebagai seorang hamba Tuhan, seorang pendeta. Tetapi ketika Petrus dan Yohanes datang ke Samaria, di ayatnya yang ke-18 berkata, ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Mau sogok kepada Petrus dan Yohanes. Ayat 19. Serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku ke atas seorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Oh, ini adalah seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan, pendeta yang ambisi kuasa. Punya ambisi kuasa. Yang di dalam ayat 21 katakan, ayat 20, tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. 21. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi Simon ini, si pelayan ini yang sudah sering senantiasa bersama dengan Filipus melayani, dia tidak lurus hatinya. Motivasinya hanya untuk mendapat kuasa. Motivasi untuk mendapat kuasa. Dan di ayat 22 katakan, jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Hatinya pahit. Makanya dia bengkok, punya niat hanya untuk mendapat kuasa, kekuasaan. Nah, inilah, hati-hati. Kalau kepahitan ada dalam kehidupannya, hatinya tidak lurus, maka motivasinya selalu berorientasi kepada kuasa atau kekuasaan. Saudara tahu sekarang ini banyak orang hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang terbawa oleh suatu ambisius untuk kekuasaan. Ambisius kekuasaan ini adalah bertolak dari hati yang tidak lurus, hati yang memiliki akar pahit.
memiliki kepahitan tanpa dia sadari. Dia sedang berusaha untuk mempromosikan sesuatu di luar dari kehendak karena hatinya tidak lurus. Apalagi kalau sekarang menghadapi suksesi kepemimpinan suatu sinode organisasi, maka dia bertolak dari hati yang ada kepahitan, mulai menerjang sini dan sana, lupa bahwa dia adalah seorang hamba Tuhan, sehingga ini sangat berbahaya apabila bintang besar yang menyala seperti obor itu jatuh karena kesombongan dan hujatnya itu. Maka bintang besar itu yang namanya antikris itu, yang absintus itu, yang pahit, punya kepahitan kepada Tuhan itu, dia jatuh dan dia menyeret orang-orang seperti ini. Orang-orang yang punya hati yang tidak lurus, yang motivasinya banyak untuk kuasa dan kekuasaan. Dan tidak akan ketahuan saat sekarang ini. Itu baru bisa ketahuan ketika antikris muncul. Antikris begitu dia muncul, dia jatuh, dia seret orang-orang seperti ini. Padahal di mata manusia, di mata rekan-rekan sepelayanan, orang ini hebat. Dia melakukan mujizat, oh dia mengusir setan, oh dia bernubuat dan sebagainya. Tetapi Yesus katakan, aku tidak pernah kenal kamu. Enyahlah kamu sekalian pembuat kejahatan. Kita sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya, jangan sampai di langkah terakhir akan terjadi seperti apa yang sudah dikatakan, kegagalan karena terjata melakukan perbuatan yang jahat. Itulah sebabnya judul dari firman Tuhan kita adalah pendeta pembuat kejahatan ini adalah merupakan salah satu petunjuk peringatan supaya kita waspada. Bahwa ada peniupan sangkakala ketiga, di mana ada bintang absintus, yaitu antikristus akan turun, akan jatuh dari langit, dan dia akan menyeret orang-orang yang sudah lahir baru, dan orang-orang yang penuh Roh Kudus. Kalau dia memiliki kepahitan. Sebab itu, mulai sekarang ini, silakan minta ampun Tuhan, lepaskan pengampunan, dan tidak usah lagi mengembang-ngembangkan yang namanya kepahitan ini. Tetapi mari kita kembangkan namanya kasih yang dari Tuhan. Sebab kasih yang dari Tuhan itu adalah segala-galanya dalam hidup ini. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus tentang kasih, di 13, dikata 1 Korintus 13, ayat 1, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Tidak punya kasih, kenapa? Karena ditutupi oleh kepahitan. 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kenapa? Karena diselimuti oleh kepahitan yang nanti akan diseret oleh antikris. Dan yang ketiga, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kenapa? Karena kasih tidak ada akibat diselimuti oleh kepahitan. Oleh karena itu, waspadalah akan kepahitan ini. Mari kita ganti kepahitan kita ini dengan kasih yang dari Tuhan. Kasih yang dari Tuhan itulah kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Kita tinggal percaya dengan iman dan kita lakukan dengan sungguh-sungguh bertanggung jawab. Maka kita akan terhindar dari pendeta pembuat kejahatan. Tetapi sebaliknya, kita akan menjadi seorang pendeta yang mengasihi Tuhan. Dan kita memiliki keselamatan kekal yang Tuhan sudah janjikan. Kita tidak terseret oleh antikris, tetapi kita akan disingkirkan oleh Roh Kudus. Sayap burung Nasar itu akan membawa kita terhindar dari mata ular, yaitu aniaya 3,5 tahun yang dikuasai oleh antikris. Kita menjadi orang-orang yang diselamatkan, hidup senang, bersukacita di padang gurun yang penuh dengan kelimpahan. Terpujilah nama Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini kalau kita mengerti dan kita melakukannya, maka kita pasti diberkati oleh Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus.